Yos, balik lagi sama gue Richard Muratin, dan ya pada kesempatan di hari Minggu teman-teman ya, untuk tanggal 22 Desember nih, berarti tinggal 1 minggu lagi lah ya, kurang lebih kita menutup tahun 2024. Nggak berasa banget. Sebelumnya happy weekend dulu untuk semuanya teman-teman, selamat hari Minggu. Dan kemarin juga udah diupdate ya untuk Bitcoin dan juga ENA atau ETHENA. Dan kali ini kita akan bahas lebih ke arah Ethereum sama hype ya, hyper liquid teman-teman ya. Kemudian market ya overall sih turun ya, nih market cap. Kemudian Fear and Greed Index juga berada di level 59, which is netral karena weekend juga gitu ya. Kemudian next week nggak ada nih event yang gimana penting karena lebih banyak market itu udah holiday gitu ya. Jadi orang lebih banyak ya bisa dibilang TP untuk liburan dulu lah ya, liburan Natal, liburan akhir tahun, baru nanti kita lihat di Januari lagi gitu, karena ya kurang lebih tinggal 8-9 hari lagi kan udah menyambut tahun baru. Altcoin juga merah merona gitu ya. Kalau kita lihat juga dari Bitcoin ETF flow, terakhir kali juga di sini ada outflow ya dari 19 dan di 20 Desember. Jadi sangat-sangat wajar ketika kita melihat trennya sebelumnya itu positif, inflow semua, kemudian 2 hari ini outflow. Kenapa saya bilang wajar ya? Karena balik lagi udah mau holiday, orang bisa dibilang TP dulu lah seberapa untuk liburan dan lain sebagainya gitu teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Ethereum ETF-nya, ya untuk Ethereum ETF-nya juga sama nih, outflow ya dari 19 dan di 20 Desember nih. Ya, jadi orang pada TP dulu. Ya, market juga kita bisa lihat merah juga, sangat wajar teman-teman. Kemudian ya di sini sebenarnya kita sedikit ngebahas untuk Bitcoin dominance dulu ya. Ini kalau secara weekly di cycle sebelumnya, ini kan di cycle pertama terus di cycle selanjutnya gitu ya. Ini di 2017-18 memang kalau kita perhatikan ini low-nya di 35,43%. Kemudian next cycle di mana itu cycle di tahun 2021 kemarin ya, 2020-2021 kemarin, ini low-nya itu di sekitar 38,88% ya. Jadi kalau kita lihat pemainnya di sini dan di sini itu kurang lebih sama, tapi untuk pemain di era sekarang itu jelas tentu berbeda sekali, makronya juga berbeda. Dan kalau kita lihat makin lama di sini makin terbentuk yang namanya higher low teman-teman ya. Jadi low sebelumnya itu, kemudian low selanjutnya itu lebih tinggi teman-teman ya. Jadi kemungkinan untuk nextnya, untuk di cycle kali ini, sedalam-dalamnya ekspektasi saya pribadi akan sentuh di box ini sekitar 42,5 sampai 48% ya. Jadi saya rasa tidak akan sedalam pada di 2018 atau di 2021 gitu ya. Ini akan lebih di atas lagi, sedikit lebih di atas. Dan kalau saya boleh tambahin juga di sini ada tahanan strong nih. Nih di sini tuh. Ya, sebelum dia nge-spike naik lagi, rebound lagi nih. Ini terakhir di Februari 2023 nih di level 42,5 42,6% gitu. Ya, itu menjadi salah satu concern saat ini untuk Bitcoin dominance ya. Yang nanyain Bitcoin dominance kalau turun apakah dia bisa balik di bawah 40%, saya rasa sangat-sangat sulit, karena yang mayoritas sekarang kan lebih mengacu atau melihat ke ke Bitcoinnya, baru nextnya itu Ethereum. Jadi kalau misalkan dia drop pun ya expect seperti pergerakan sebelumnya, ini low, higher low, and then higher low lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat nih terakhir kali semenjak Natal ya, ini secara weekly by the way, terus dia berangsur turun nih ya sampai Mei teman-teman. Ini di cycle sebelumnya, satu cycle sebelum yang kali ini gitu ya. Jadi kita bisa expect semoga sejalan teman-teman ya, dimana kita bisa melihat di sini dia berangsur turun ya sampai di awal Februari nih ya. Kita bisa lihat semenjak Natal kemudian sampai di awal Februari, kemudian di bulan Februarinya ini cuman sideways doang, kemudian di Maret dia baru lanjut turun lagi teman-teman ya. Jadi kurang lebih kalau kita melihat pada cycle sebelumnya seperti ini. Jadi kita bisa expect semoga kalau sejalan pun ya kita kemungkinan besar akan melihat rally di kuartal 1 ya. Cuman yang perlu di note atau antisipasi sekali lagi, di bulan Januari itu nanti ada pelantikan Donald Trump ya tanggal 20, dan juga si Gary itu mau cabut tanggal 20 Januari 2024. Nah, itu takutnya menjadi ajang sell the news teman-teman. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan untuk di bulan Januari nanti ya. Nah, kalau kita lihat secara daily Bitcoin dominance posisi saat ini ya,
Bentar ya, kita akan coba zoom dulu teman-teman. Yap, ya. Setelah ataupun dipergerakan 20 Desember ini adanya rejection, kemudian adanya ya memang pemantulan, tapi pemantulannya pun sekedar retest nih ke next target resistance sebelumnya ya di sekitar 59,2%. Closingnya sebenarnya bagus, bullish teman-teman, tapi masih belum mampu break dari level area 59,2% ya. So kalau ini yang terjadi, maka kita bisa pantau di time frame 4 jamnya kurang lebih jatuhnya dia sekedar retest nih dari high ya ke low-nya, and yap, kita lihat tuh ya golden ratio 0,5 0,6 di sekitar 59% sampai 59,2%. Jadi jatuhnya seperti dead cat bounce teman-teman ya. Dia drop, naik untuk retest sebelum dia lanjut turun lebih bawah ngejar 56,8% nih, 56,88%. Ya hopefully masih sudah sejalan seperti ini progresnya. Jadi kalau ini yang terjadi, setidaknya ya di sini dulu deh dia testing lagi nih di trendline resistance become support ini ya di sekitar 57,88 58% gitu ya. Ya ini bisa memberikan booster untuk altcoinnya di akhir tahun ini ya, at least di penghujung Desember 2024 ini teman-teman. Itu menjadi concern saat ini untuk si Bitcoin secara Bitcoin dominan secara time frame 4 jam. Meanwhile kalau kita lihat untuk Ethereum daily, secara daily ini adalah salah satu outlook juga yang sudah lama ya saya infokan teman-teman. Jadi ini memang proyeksinya ini sampai sekitaran Februari gitu ya, sampai sekitaran Februari, dan view-nya masih sama untuk dia ngejar setidaknya ke 4.800-an sampai 5.000 dolar. Ya by the time di sini kita bisa lihat dari triangle pattern ini dia breakout ya, and then dia masih ketahan di resist strong di 4.100 dolar, kemudian reject lagi. Dan ya ini coba kalau kita lihat lebih detail teman-teman. Sebentar ya. Nah, ini lebih detail. Di sini kan dia ketahan lagi nih ya, sempat mantul kemudian ketahan di previous SNR. Nih kalau saya tandain lebih detail di sini tuh. Di sini ada SNR. Ya di sekitar 3.500 dolar tuh. Resistance, support, resistance gitu ya. Dan sekarang dia lagi mencoba bertahan di area sini. Nah, ini juga ada area tahanan. Tuh. Internalnya di sekitar 3.265 sampai 3.324 dolar. So, kalau ini jebol ya dia bakalan balik kandang lagi ke area bawah nih. Nih. Di area bawah sini. Ya di sekitar 3.000 ya 3.000 dolar lah ya, sampai 3.100 dolar. Ini menjadi concern saat ini, apakah memang si Ethereum ini setelah kemarin ya drop ya kemudian naik retest ya di sini masih mampu ketahan dan akhirnya mampu break gitu ya, atau untuk ya worst case scenario-nya dari sini dia gagal bertahan untuk lanjut turun teman-teman, balik lagi ke 3.000 dolar untuk si Ethereum. Jadi balik lagi nih saya tandain dengan warna hijau sebagai key levelnya. Ya untuk yang nanyain si Ethereum gimana nih update-nya saat ini gitu ya. Ini menjadi area krusialnya di 3.300 3.260-an dolar gitu ya. Ini menjadi key level apakah mampu bertahan atau tidak. Kalaupun secara daily ini closingnya nggak bagus gitu ya, adanya bearish engulfing. Tapi kita lihat dari reaksi sebelumnya ini ya tail candle panjang gitu. Hopefully masih mampu di follow up dengan baik sebelum dia lanjut rally lagi. Setidaknya break dulu dah di atas 3.500-an dolar kalau secara daily time frame. Meanwhile kalau kita pantau juga secara time frame 4 jam, sebentar nih coba akan saya hapus dulu teman-teman ya biar tidak terlalu ini. Nah ya sebenarnya secara time frame 4 jam dia memang masih bermain di bawah EMA 21 ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah di sini akan ada beberapa rejection yang mengakibatkan Ethereum itu drop signifikan tapi mantul juga signifikan. Somehow sekarang memang koreksi, tapi koreksinya bertahap nih teman-teman. Dan kalau kita gunakan juga dari lowest ke high-nya yang terakhir, dan ya dia lagi testing di golden ratio 0,6 sampai 0,5 nih. Yep, tuh. Di sekitar 3.270 sampai 3.329 dolar untuk si Ethereum ya. Hopefully masih mampu menahan laju koreksinya, karena kita bisa lihat juga momentum dari koreksinya itu tidak sesignifikan waktu dia mantul ya. Kita bisa lihat nih mantulnya signifikan, kemudian koreksinya itu bertahap tuh ya. Teman-teman bisa lihat tuh momentumnya, ini signifikan, ini bertahap, lebih agak melandai gitu ya. Dan somehow di sini udah mulai tersideways ya. Harapannya dari sini masih mampu lah untuk dia akhirnya naik lagi, setidaknya testing ke next area target di sini ya di 3.660 sampai 3.742 dolar. Untuk kita lihat secara short termnya atau target terdekatnya itu dulu aja teman-teman, udah bagus banget. Kalau ini kita dapetin booster kayak gini ya
kita akan mendapatkan ataupun melihat altcoin setidaknya lebih dikasih napas lagi di akhir tahun ini ya, seminggu ke depan lah teman-teman ya. Jadi semoga sejalan, tapi selalu prepare teman-teman, bukan berarti kalian all in juga. Selalu prepare kalau misalkan market malah stuck sideways doang dan nanti malah cenderung koreksi ya. Jadi kalian masih punya punya spare cash lagi untuk bisa nanti DCA kembali ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih punya uang cash atau spare cash atau USDT yang belum kalian belanjakan, ya udah di hold dulu aja, tinggal melihat market. Kalau memang udah dikasih rebound duluan dan kalian punya uang nih, ya udah nggak apa-apa, itu kan salah satu bentuk antisipasi aja ya. Jadi bukan berarti selalu kalian harus all in. Kemudian kalau kita lihat untuk hype ya, ini hype USD Hyperliquid teman-teman, memang ini bullish banget ya. Kita bisa lihat every time dia naik, kemudian di sini adanya retest ya, kemudian dia naik lagi, di sini adanya retest lagi ya, kemudian sekarang naik lagi gitu teman-teman. Jadi overall memang masih bullish ya. Kalau kita lihat ini jelas banget bullish. Cuman yang menjadi concern adalah dari sini aja ya. Kalau akhirnya nanti dia koreksi ya, ini let's say dia koreksi, teman-teman harus pantau di sekitar 28 dolar ya, 28 sampai 28,7 dolar ya. Kalau misalkan kita lihat lebih detail seperti 4 jamnya, nah tuh 4 jamnya kelihatan lebih detail lagi teman-teman. Jadi every time di sini naik, retrace lagi, kemudian naik, di sini adanya sedikit retrace juga nih teman-teman tuh ya. Di sini adanya sedikit retrace, kemudian dia lanjut naik lagi, retrace lagi, naik lagi, dan ya kalau memang akhirnya dia belum mampu naik lebih tinggi ya, peluang untuk retrace itu lebih besar. Dan kecenderungannya untuk Hyperliquid ini secara 4 jamnya nggak sekali testing EMA21 tuh langsung mantul signifikan. Nih karakteristiknya beda lagi, dia cenderung bermain di bawah EMA21 ya, creating base sebelum dia lanjut naik lagi gitu. Jadi masih possible kalau kita melihat pada pergerakan sebelumnya, maka di sini let's say adanya rejection ya, dia bakal bermain di bawah EMA21 ya, sideways sebentar sebelum dia akhirnya break and retest lanjut naik lagi ya. Kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya ya. Kemudian di sini ada tahanan SNR sebelumnya tuh ya. Sebentar saya tandain dengan warna hijau karena area terdekat di sekitar 28,1 sampai 29,46 dolar ya. Di situ adalah area support terdekatnya. Minimal kalau misalkan dia sampai drop di bawah itu ya teman-teman, kita bisa pantau di area sini adanya fresh area demand. Ini adanya fresh demand di sekitar 22,8 sampai 24,6 dolar untuk si Hyperliquid ya. Yang nanya Hyperliquid gimana ya progresnya, kalau kita lihat pada pergerakan yang lalu-lalu ya, momentumnya ataupun progresnya kurang lebih seperti ini ya yang akan kita dapatkan gitu nih tuh. Cenderung dia bikin tail candle sideways lagi ya. Jadi kalau misalkan dia bikin tail candle nakal ya, akan testing lagi nih ya ke level-level 24, 23 dolar gitu ya. Dan kita juga melihat untuk progresnya dari high ke low terakhir ya, sebenarnya dia udah hit nih 1,6 sampai 1,2 di sekitar 34,9 sampai 35 dolar. Targetnya ini sebenarnya udah achieve teman-teman ya. Jadi let's say kalau dia koreksi lagi, naik lagi, dan ya nih kita bisa lihat tuh pas ke next area target di sekitar retracement 2,4 atau sekitar 42 dolar untuk next new ATH si Hyperliquid ya. Jadi itu yang nanyain si Hyperliquid kira-kira nextnya ke sekitaran berapa, karena ya ini adalah beberapa targetnya sebenarnya udah tercapai. Jadi kalau ini balik lagi, kalau dikasih koreksi teman-teman bisa pantau area bawahnya before dia lanjut rally lagi ya. Cuman kalau misalkan untuk Hyperliquid ini udah dikasih rally, ya udah teman-teman udah tahu next area target berapa, dan ini bisa menjadi next area jual teman-teman. Dan kalau kita lihat extend ke samping nih sempat bikin tail candle panjang ya kalau di extend KuCoin nih sampai area 42 dolar, dan ya ini pas banget tuh cocok teman-teman ya. Kalau kita lihat secara area golden ratio ya, Fibo juga bisa dapat teman-teman ya. Momentumnya overall masih strong banget bullish untuk si Hyperliquid ini secara time frame 4 jam. Jadi kalau misalkan koreksi ini mungkin bisa menjadi pertimbangan lah ya, pertimbangan untuk teman-teman. Oke. Kemudian kalau misalkan kita lihat seperti time frame 1 jamnya gimana? 1 jamnya sebenarnya cuma sideways doang nih, dia creating base aja ya. Dan kita lihat lebih detail lagi, di sini terbentuk seperti sebuah triangle pattern tuh. Ini adalah triangle supportnya. Ini coba saya geser dulu ya biar nggak terlalu rame. Kemudian di sini adanya sebuah area resistance tuh. Nah, tuh
Jadi di sini resistannya, di sini adanya support nih teman-teman. Bentar, kita lihat nih trend support nah. Tuh. Ya, jadi tinggal nanti kita lihat dia breakout atau breakdown. Kalau breakout ke atas ya akan ngejar 42 dolar, tapi kalau misalkan nanti teman-teman lihat dia breakdown, ya akan testing setidaknya balik ke 29 dolar. Ya, jadi ini adalah area penentuan saat ini, adanya trend support dan juga EMA21 secara time frame 1 jamnya. Padahal itu update untuk Hyperliquid, kemudian Ethereum teman-teman ya, dan juga Bitcoin dominance, dan ya hopefully di sini adanya rejection masih terus di follow up, setidaknya balik ke 57,8 ampere sampai 57,9%. Ya, jadi memberikan booster setidaknya untuk altcoin secara short termnya. Ya itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.